Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya coba menjelaskan tentang anggaran induk ataupun kata lainnya adalah master budget, ya. Untuk master budget ini akan saya jelaskan menjadi 2 kali video untuk penjelasannya. Di sini ada anggaran komprehensif dan anggaran parsial, ya, di mana anggaran parsial ini adalah anggaran yang terdiri dari satu jenis ataupun kelompok kegiatan tertentu saja, misalnya anggaran penjualan saja, atau pemasaran, atau biaya administrasi saja. Sedangkan untuk komprehensif di sini lebih dikenal dengan anggaran induk atau master budget, adalah keseluruhan anggaran yang terdiri dari gabungan anggaran parsial di dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi merupakan gabungan dari seluruh anggaran baik penjualan, biaya maupun administrasi. Nah, ini anggaran parsial yang membentuk anggaran induk, ya ini ada 9, ya. 10 ini ada proyeksi neraca atau neraca bayangan yang dinamakan atau neraca yang dianggarkan. Untuk anggaran di sini ya terpecah dari anggaran penjualan, di mana anggaran penjualan ini adalah dibagi ke dalam anggaran produksi dan anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya administrasi ini digolongkan tersendiri karena dia di luar daripada anggaran penjualan, karena ini adalah merupakan biaya rutin yang sering keluar atau kos yang sering dikeluarkan oleh perusahaan untuk operasional. Anggaran produksi ini dibagi 3, yaitu ada anggaran pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead. Kemudian masing-masing anggaran ini memiliki anggaran laba, di sini ada anggaran neraca, dan kemudian ada anggaran kas. Jadi ada 6 anggaran untuk anggaran produksi. Anggaran komprehensif atau master budget ini lebih tekankan pada anggaran yang menggabungkan keseluruhan rencana organisasi. Jadi ini merupakan anggaran seluruh departemen yang harus disusun masing-masing departemen. Ya. Kemudian di sini ada contohnya, yaitu oleh Indomable, ya ada komputer, kemudian meja belajar dan meja makan. Dituangkan dalam neraca, ya, untuk per 1 Januari 2009 di sini ada kas, piutang hingga aktiva tetap. Ini adalah totalnya 4.301.000.000, kemudian ada hutang, hutang bank, modal, laba ditahan, dan total pasifa harus balance di sini antara aktiva dan pasifa. Perusahaan merencanakan menjual meja MT sebanyak 10.000 unit. Yang ini tadi ya, meja tulis, kemudian ada meja komputer. Ini sebanyak 8.000 unit ya. Terus udah MB-nya adalah 6.000 unit, MM 4.000 unit. Sedangkan harga jual per unitnya adalah 200.000 untuk MT, 250 untuk MK, dan 300.000 untuk MB, serta MM adalah 400.000. Produksi seluruh produk tersebut dipasarkan di seluruh Pulau Jawa. Sebanyak 30% diserap di DKI, ya ini masing-masing persentase penyerapan masing-masing produk ya. Kemudian kita lihat di sini perusahaan memiliki 9 wiraniaga atau tenaga penjualan atau sales force-nya. Ini masing-masing targetnya yang sudah ditetapkan ya, masing-masing wilayah. Kemudian ini perkiraan daripada persediaannya. Ya, keempat produk tersebut menggunakan bahan baku yang sama. Ya, ini bahan bakunya diperinci. Kemudian harga belinya berapa dari bahan baku tersebut. Ya. Kemudian di sini juga diceritakan bagaimana persediaan awalnya. Kemudian untuk membuat satu buah MT itu diperlukan 4 jam kerja. Ya, ini artinya jumlah jam kerja yang dibutuhkan pada saat proses produksi berlangsung. Kemudian di sini ada biaya overhead yang dikeluarkan adalah masing-masing posting daripada biaya, ya ini ditentukan oleh perusahaan. Kemudian di sini juga didapatkan data biaya operasionalnya atau biaya operasinya dari mulai gaji karyawan hingga kepada perlengkapan kantor yang dikeluarkan. Selanjutnya ada biaya pemasaran, kemudian ada total penjualannya berapa, ya yang ditargetkan.
Berkaitan dengan rencana aktivitas investasi dan aktivitas keuangan serta aktivitas operasi, maka dari bagian akuntansi diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa penerimaan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Saldo kas pada awal Januari diperkirakan berjumlah sebesar 1.625 juta rupiah. Kemudian berdasarkan analisis disusun anggaran komprehensif atau mulai dari anggaran penjualan dulu ya. Ini tadi berdasarkan volume penjualan, ini jenis produknya MT, MK hingga MM. Ini berdasarkan volume penjualan per wilayah yang didapatkan dari data tadi direkap ke dalam tabel berikut ini. Kemudian ini volume penjualan yang telah ditetapkan juga. Berikut adalah harga jual per unit, kemudian nilai daripada penjualan, yaitu harga dikali volume, sehingga didapatkan nilai penjualan tersebut. Totalnya adalah 7.400.000.000, ya 7,4 miliar. Kemudian ada anggaran penjualan, ini untuk per wiraniaga atau per sales force-nya. Ini nama-nama wiraniaganya ya, siapa saja di sini. Ini berdasarkan produknya tadi, berapa dia harus jual, MT, untuk MK, untuk MB, dan MM. Ini target yang tadi telah ditentukan, dituangkan dalam bentuk bagan seperti ini untuk pembuatan anggaran penjualan. Jangan lupa menontalkan masing-masing anggaran daripada penjualan tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya share di video kedua ya.